Halo, selamat datang di vlog pemburu mobil pesanan. Hari ini saya sedang di Suzuki Pusat, tepatnya di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hari ini saya ada tugas inspeksi mobil pesanan Pak Awaluzi dari Cimahi, Jawa Barat. Jadi Pak Awaluzi ini pesan Suzuki Ignis tahunnya 2017 sampai 2018. Tipenya GX, kemudian warnanya wajib biru, dan transmisinya wajib matic. Dan alhamdulillah saya dapat informasi lewat dari sales Suzuki. Dan ini unitnya yang akan saya inspeksi hari ini. Mobil ini Suzuki Ignis tahunnya 2017, letternya B Bekasi, pajaknya bulan 2 2022, dan untuk kalengnya atau platnya 2023, transmisi matic AGS. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Awaluzi ini, silakan simak video ini sampai habis agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini dan agar tahu juga harganya. Seperti biasa saya akan sampaikan spesifikasinya dengan detail. Kemudian teman-teman juga bisa menyaksikan bagaimana cara saya inspeksi mobil untuk pesanan. Oke, langsung saja mari kita mulai inspeksi mobilnya. Pertama yang akan saya inspeksi mulai dari eksteriornya. Dan ini untuk bagian depannya. Untuk headlamp dia sudah proyektor. Kemudian sudah ada DRL-nya juga. Utuh, tidak ada pecah. Kemudian grillnya seperti ini. Untuk yang tipe GX. Ada dua lace chrome dan di tengahnya ada emblem Suzuki. Kemudian bagian kanan headlampnya juga utuh, tidak ada pecah. Dan ini untuk cat cup mesinnya. Cat cup mesin ini juga catnya masih bagus. Saya akan ukur ketebalan catnya di 94 mikron. Jadi catnya masih ori. Kemudian ini untuk bumper depannya. Bumper depan ini sebagian ada yang sudah pernah dicat ulang dan sebagian masih ada yang ori. Bagian ini dia masih ori. Kemudian fog lamp bagian kiri dia ada aksen chrome-nya juga dan fog lamp-nya utuh. Di sini ada baret-baret halus saja. Ini bisa dipoles. Kemudian bagian ini bagus. Dan untuk fog lamp bagian kanan juga utuh, tidak ada pecah. Nah, bagian ini dia sudah pernah dicat ulang. Ke sini. Suzuki Ignis tahun 2017, transmisi matic AGS ini. Mesinnya 1200 cc, 4 silinder, tenaganya 83 PS, torsinya 113 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui mobil ini transmisi matic AGS. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota kira-kira bisa dapat 13 km per liter, dan untuk rute luar kota 15 sampai 16 km per liter dapat. Seperti biasa saya akan dengarkan suara mesinnya. Karena di sini ada klep, ada metal, kemudian noken as. Bisa jadi mobil terbaru juga rusak karena telat oli, itu bisa jadi. Jadi wajib untuk cek suara mesinnya. Dan ini bagus, standar normal, tidak ada suara-suara aneh. Yang ada suara aneh saya tidak ambil. Kemudian di bagian alternator dia ada bearing. Saya juga akan dengarkan karena bisa jadi rusak juga bearingnya. Jadi ada suara kasar jika bearingnya rusak. Dan untuk bearing di alternator ini bagus, tidak ada suara. Kemudian di bagian kompresor AC saya juga akan cek. Di bagian kompresor AC juga belum ada suara dari bearing. Jadi mobil ini untuk mesinnya aman, tidak ada suara-suara aneh. Kemudian seperti biasa saya akan membuka ini untuk memastikan ada oli dan air mengumpul atau tidak, ada asap atau tidak. Dan ini tidak ada ya. Jika oli naik itu wajar, normal. Kalau tidak naik, masalah, pompa olinya tidak bekerja. Dan ini normal. Yang penting tidak ada air dan oli mengumpul. Ini juga bisa jadi karena
jika kehabisan air radiator, itu dia akan ada air masuk dari silinder head. Dan ini aman, tidak ada oli dan air mengumpul. Untuk mobil ini mesinnya bagus. Kemudian saya akan cek mesinnya ada rembes atau tidak. Ini dari cover valve, kering, bagian belakang ini kering. Kemudian bagian depan ini juga kering. Dan ini untuk bagian gearbox bagian atas juga kering, tidak ada rembes sama sekali. Dan ini untuk kolongnya. Ini dari packing bak Carter juga aman, belum ada rembes. Dari seal krek as juga belum rembes. Dari as roda kanan kiri juga belum rembes. Dan dari gearboxnya juga bawah ini aman, tidak ada rembes sama sekali. Untuk mesinnya aman, tidak ada rembes sama sekali. Kemudian mesinnya juga sangat sehat sekali, tidak ada suara-suara aneh. Saya akan cek kesehatan akinya. Mobil ini menggunakan aki GS Astra 35 ampere 12 volt. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA-nya dia 400. Please white. Good, masih bagus sekali untuk kondisi akinya. Kemudian kerking test, berapa volt dia turun ketika di start engine. Kita akan coba start engine-nya. Masih lumayan bagus. Dia lemahnya di 7 atau 8 volt ketika ada beban. Dan ini di 10,63 volt. Jadi masih lumayan layak dipakai. Yang penting akinya masih bagus ya, masih good, artinya masih menyimpan dengan baik. Ini hanya tegangan ketika di start engine. Kemudian saya akan cek pengisian aki dari mobil ini, alternatornya. Juga bagus. Pengisian akinya mobil ini normal dan akinya juga masih layak sekali dipakai. Dan ini untuk sealer kap mesinnya. Kap mesin ini catnya masih ori, jadi sudah pasti sealernya utuh. Kemudian untuk apronnya juga utuh, jadi mobil ini aman, tidak ada bekas nabrak. Dan untuk ruang mesinnya seperti biasa kotor seperti ini wajar ya, karena ownernya itu rata-rata tidak berani membersihkan ruang mesin ini. Jadi nanti kita akan salon ini akan bersih. Oke, lanjut ke bagian samping kanan. Untuk spakbor depan kanan ini juga catnya enak dilihat. Untuk ignis ini dia ada add-on over fender seperti ini, seperti SUV. Saya akan ukur ketebalan catnya di 95 mikron. Jadi masih ori catnya juga. Dan untuk velgnya masih ori, black glossy. Profil bannya dia di 17565 R15 dan umur bannya dia di 2017. Jadi masih tembus mobil ini 2017. Dan saya akan ukur ketebalan bannya di 2,96 mm. Jadi kalau menurut saya sih diganti saja. Ini kalau dipersenkan sekitar 40%. Kemudian liner fender bagian kanan ini juga utuh. Dan untuk spion dia ada mica sennya juga masih utuh. Dan di sini ada lecet-lecet seperti ini, memang harus diperbaiki. Kemudian bagian pilar A ini warnanya hitam. Ini aslinya. Kemudian kacanya juga ori, belum pecah, belum pernah diganti juga. Dan di atas ini ada roof rail. Kemudian cat bagian atap ini aslinya warna hitam seperti ini. Saya akan ukur ketebalan catnya bagian atap ini di 173 mikron. Ini asli catnya, masih bawaannya. Memang sedikit agak tebal, beda dengan bodi yang lainnya. Tetapi saya sudah coba ukur ignis yang warna biru di sana juga sama. Tebalannya dia di 170-an bagian atap ini. Jadi catnya yakin saya masih original. Kemudian ini untuk bagian fender belakangnya juga catnya masih enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya
Di 111 mikron, sudah pernah dicat ulang. Dan pengecatan ulangnya bagus. Kemudian di sini ada penyok. Nah, seperti ini. Ini harus diperbaiki. Kemudian ban belakang ini saya akan ukur ketebalannya. Di 4,50 mm, masih bagus. Kemudian pintu belakang kanan ini juga catnya enak dilihat. Di sini ada baret-baret halus. Saya akan ukur ketebalan catnya di 90 mikron, masih ori catnya. Kemudian bagian pintu depan kanan ini juga hanya ada baret-baret halus seperti ini, banyak-banyak halus. Di bagian bawah ini catnya bagus, hanya ada kotor-kotor saja. Saya akan buka pilar A-nya ini agar lebih detail lagi ya. Utuh. Nah, ini titik-titik pabrikannya. Kemudian silar pintu bagian depan kanan ini juga utuh. Bagian ini juga utuh. Ini titik-titik pabrikannya. Dan ini untuk silar pintu bagian belakang kanan juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini juga aman, tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan karena dari pilar A, pilar B, pilar C serta silar pintunya semuanya utuh. Jadi aman, tidak ada bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk cat bagasi ini juga catnya masih enak dilihat. Emblem juga dia masih komplit. Di atas ini ada rear wiper dan rear defogger. Kemudian ini untuk stop lamp bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Saya akan ukur ketebalan cat dari bagasi belakang ini di 97 mikron. Jadi masih ori catnya. Dan ini untuk bumper belakangnya. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Di sini ada sensor mundur 4 titik. Dan untuk bumper belakang ini kondisinya baret-baret halus ada. Jika dilihat lebih detail, dia terlihat. Yang seperti ini tidak bisa dipoles karena dalam. Kemudian bagian ini juga ada. Nah, seperti ini. Ke bagian samping bagus. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya. Untuk ban serepnya ada di bawah sini. Bannya juga sama, pembuatannya 2017. Saya akan ukur ketebalan bannya di 8,39 mm. Jadi masih 95%. Artinya kemungkinan ini belum turun. Karena ini ya masih ada ciri-ciri barunya. Kemudian di atas ini ada asparator. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya utuh. Ini untuk tulang belakangnya. Las titik pabrikannya utuh. Jadi untuk bagian belakang ini juga aman, tidak pernah ditabrak keras dari belakang karena dari sealer bagasinya utuh, kemudian tulangnya juga utuh. Lanjut ke bagian samping kiri. Untuk spakbor belakang kiri ini juga catnya enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 94 mikron. Masih ori catnya. Dan untuk ban belakang kiri ini saya akan ukur juga ketebalan bannya di 3,97 mm. Masih layak sekali dipakai. Dan untuk pintu belakang kiri ini ada lecet-lecet seperti ini. Seperti ini. Baret-baret halus. Saya akan ukur ketebalan catnya di 94 mikron. Masih ori juga pintu bagian ini. Saya akan lihat juga pilarnya agar lebih detail lagi.
barangkali di sini ada benturan keras, jadi kita perlu cek juga. Ini ya, titik-titik pabrikannya aman, utuh. Dan ini untuk sealer pintu bagian belakang kiri juga utuh. Dan cat pintu kiri depan ini juga ada baret-baret halus seperti ini. Ini sih harus dicat ulang karena dia dalam baretnya. Kemudian saya akan ukur ketebalan catnya di 94 mikron. Masih ori juga catnya. Saya akan lihat pilar A-nya. Pilar A bagian kiri depan juga utuh. Jadi tidak ada benturan keras dari samping ini. Karena jika ada benturan keras, ini pasti naik dempul dan tidak ada titik-titik pabrikannya. Kemudian ini untuk sealer pintu depan kiri juga utuh. Spion bagian kiri ini baret-baret halus ada seperti ini. Ini kasennya utuh. Kemudian spakbor depan kiri ini baret-baret halus ada. Baret halus itu bisa dipoles. Saya akan ukur ketebalan cat dari spakbor depan kiri ini di 90 mikron. Masih ori juga catnya. Kemudian ban depan bagian kiri saya akan ukur juga ketebalan bannya di 2,73 mm. Ini jika dipersenkan sekitar 50%. Jadi saran saya bagian ban depan ini kanan kiri diganti saja. Untuk ban merek Bridgestone Ecopia ini saya lihat di marketplace harganya 650.000. Jadi 1.300.000. Kemudian pembuatan bannya juga sama di 2017. Jadi masih bawaan dari dealernya. Dan untuk cleaner fender bagian kiri juga utuh. Jadi untuk bagian eksterior catnya banyak orinya. Yang tidak ori memang ada, itu bekasnya dicat ulang karena lecet. Wajar di bagian bumper belakang kiri, kemudian bumper depan juga ada di bagian kanan. Tetapi untuk pengecatan ulangnya bagus, artinya tidak belang. Jadi kemungkinan diasuransi pengecatan ulangnya. Dan untuk kondisi sekarang juga sebenarnya enak sekali dilihat. Hanya ada baret-baret halus, kemudian penyok-penyok halus. Tetapi jika ingin Pak Waluzinya benar-benar detailing total, bodinya ingin semuanya bagus, ini bisa diperbaiki yang jelek-jelek. Tetapi jika di pintu, itu satu pintu ya. Kemudian di bumper juga harus satu bumper. Jadi hitungannya per panel. Ini 2 juta beres untuk perbaikan eksteriornya. Saya juga bisa bantu perbaikannya. Jadi ini bagaimana Pak Waluzi. Kuncinya masih dapat 2, masih ori. Dia sudah keyless entry, terintegrasi dengan remote. Keyless entry-nya juga masih aktif. Dan ini untuk door trim depannya. Bahannya dia hard plastik, door handle chrome, power window 4 pintu, auto CC driver. Di sini sudah lengkap, ada window lock dan ada power door lock terpisah. Di sini ada electric mirror dan ada power retract. Kemudian di bawah sini ada door pocket, cup holder dan speaker. Di bagian ini warnanya putih. Dan ini untuk interiornya. Dashboardnya utuh. Kemudian plafon bagian depan ini juga utuh. Detailnya tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya aslinya dia fabric. Dan ini hanya di sarung, tidak permanen. Ini untuk sarung jok aslinya, fabricnya masih ori. Sarung joknya masih layak sekali dipakai. Dan ini untuk door trim belakangnya juga sama, detailnya tidak ada yang cacat. Di sini juga panelnya warna putih, door handle chrome. Di bawah sini ada cup holder dan speaker. Dan untuk jok belakangnya juga sama di sarung. Di sini jok aslinya, fabricnya ada, masih utuh. Kemudian plafon bagian belakang ini juga utuh. Tidak ada yang cacat. Dan untuk headrest dia adjustable, dapat 4. Kemudian untuk seat back pocket bawaan dari sarung joknya dan mereknya MVTech. Sarung joknya ini lumayan bagus. Kemudian di belakang sini ada separator, Agumon stop lamp dan ada rear defogger. Untuk seat belt dia sudah dapat 2 titik di belakang sini,
hand grip dia model retract, semuanya masih bagus. Saya akan cek bekas banjir atau tidak mobilnya. Saya akan shoot dengan handphone saja. Karena saya sekarang memakai kamera mirrorless ya, jadi tidak bisa masuk seperti GoPro. Nah ini, di joknya juga tidak ada karat, dan ini bagian dalamnya juga, nah ini tidak ada karat sama sekali. Mobil ini aman, tidak bekas banjir. Oke, seperti biasa kita akan diagnosa mobilnya. Jika ada problem data kita akan hapus, dan jika ada sensor yang mati juga kita bisa tahu. Untuk soket OBD2 nya posisinya dia di sini. Sudah masuk, saya akan kontak on. Kita tunggu sampai terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa Suzuki. Nah, di sini kita akan cari Ignis. Nah, ini Ignis. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Ini cepat sekali scan-nya. Bagus semua, engine bagus, TCM, ABS, airbag, semuanya pas, tidak ada problem data, dan untuk sensor juga semuanya berfungsi dengan baik. Untuk mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 63.000 ini, dan untuk kondisi setirnya ini kulit jeruk dan kencang. Kemudian mobil ini servis record, masih servisnya di bengkel resmi, dan ini penggantian oli berikutnya di 66.000. Dan untuk buku servisnya ada di sini, berikut dengan manual booknya. Saya akan perlihatkan. Nah ini ya, juga masih disimpan. Ini untuk servis terakhirnya. Kemudian manual booknya juga masih disimpan. Kemudian indikatornya semua masih hidup ya. Saya akan ulangi lagi. Cek engine di atas, di bawahnya aki, suhu panas, dingin, tekanan oli. Kemudian di bawah sini ada electric power steering, ABS di sini, dan airbag. Saya akan startup. Bagus. Ketika mesin hidup, indikator tekanan oli, aki, cek engine semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan ini power brake. Nah ini ya, saya turunkan juga mati. Ini pintu, Mas Arya sedang membuka pintu. Nah itu Mas Arya sudah menutup pintu, mati juga. Ini seat belt. Saya akan pasang seat beltnya. Kemudian ini mati ya. Dan ini suhu panas dingin. Ketika mesinnya sudah hangat nanti dia akan mati. Dan ini itu bensin, jadi bensinnya sudah minta diisi. Untuk kelistrikan mobil ini normal, semuanya mati ketika mesin hidup itu normal. Dan sudah saya diagnosa juga tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini bagus. Saya akan coba AC-nya. AC-nya sudah digital untuk suhu di sini. Dan ini untuk open close air. Ini untuk tombol on off AC-nya, dan ini untuk mematikan AC-nya. Kemudian sudah auto climate juga. Ini untuk defogger depan, defogger belakang. Arah semburan sudah lengkap sampai ke kaca depan untuk front defogger. Kemudian untuk kondisi dashboardnya utuh. Tidak ada yang cacat sama sekali. Isi AC juga semuanya utuh ya. Ada ornamen chrome-nya. Bagian ini juga utuh. Nah, di sini ada MID dan ada dimmer.
Ini untuk menerangkan lampu yang ada di klaster. Nah ini ya, redup, terang. Kemudian kisi AC di bagian ini juga utuh. Dan di bagian ini dia ada headlamp leveling dan ada sensor parkir. Dan ini untuk tombol start stop buttonnya. Kemudian untuk head unit masih bawaannya. Head unitnya juga masih aktif. Di sini ada tombol lampu hazard. Kemudian di bawah sini ada power outlet 12 volt. Di sini ada aux dan USB slot untuk head unit di atas. Ini bisa dijadikan tempat penyimpanan. Ada 2 buah cup holder. Kemudian ini untuk tuas transmisi matic AGS-nya. Dia sistemnya AGS itu bisa manual dan bisa matic. Untuk manualnya kita kesanakan. Nah ini ya, untuk tambah gigi ke sini dan untuk menurunkan gigi ke atas. Ini untuk mode manualnya. Dan untuk AGS ini dia tidak ada P-nya. Jadi tetap parkir itu di netral. Tetapi untuk mundur dia ada R-nya. Kemudian untuk D di sini seperti biasa. Untuk transmisi maticnya juga sudah saya coba. Mulai dari mesin dingin. Nanti kita akan test drive untuk memastikan bagaimana tenaganya dan bagaimana perpindahan dari manualnya. Nanti saya akan coba. Di sini ada park brake mechanical dengan ada jungkrum. Di belakang sini ada cup holder. Seat belt dia fix. Hand grip di sini model retract. Sun visor bagian kiri depan ada vanity mirror. Kemudian di sini ada lampu baca. Spion tengah sudah Dynex. Kemudian sun visor bagian driver hanya ada card holder. Dan ini untuk power steeringnya, enteng. Kemudian untuk pengaturan setirnya dia ada tilt steering. Dan untuk safety dia sudah ada dual SRS airbag. Kemudian sudah ada audio string switch-nya juga. Saya akan coba. Nah ini ya, aktif. Kemudian sudah ada Bluetooth teleponi juga. Dan untuk wiper depan aktif ya, airnya juga hidup. Kemudian untuk wiper belakangnya juga aktif. Dia sudah ada intermittent. Dan di sini ada saklar untuk headlamp, sen, serta dim dan terintegrasi dengan fog lamp. Untuk power window bagian driver aktif, bagian kiri aktif, kiri belakang juga aktif, dan kanan belakang juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian untuk power retract bagian kanan saya akan coba aktif. Electric power retract bagian kiri juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Saya akan coba electric mirror bagian kiri aktif. Kemudian electric mirror bagian kanan juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Jadi untuk mobil ini interiornya sangat rapi sekali. Untuk kotor-kotor sedikit wajar. Ini bisa akan bersih nanti di salon. Seperti di bawah sini, itu yang kotor-kotor akan bersih. Kemudian plafon mobil ini bersih. Artinya sedikit sekali yang kotor juga. Dan untuk joknya ini bagaimana Pak Awaluzi? Jika ingin memakai sarung jok ini juga masih layak dipakai. Jok belakang juga masih bagus. Tetapi jika ingin memakai jok aslinya juga bisa. Nanti pas di salon saya akan buka. Ini bagaimana Pak Awaluzi? Saya akan test drive. Untuk mobil ini transmisi matic AGS-nya sudah saya coba. Mulai dari mesin dingin. Sama saja. Mau konvensional, kemudian CVT. Kita juga perlu cek lagi dingin. Bagus. Sekarang ini saya akan tes keadaan lagi panas. Untuk transmisi AGS itu tetap terasa perpindahan giginya. Beda dengan CVT. Dia bisa manual dan matic seperti Triptronic. Jadi kita geser ke sini. Di sini juga ada indikatornya. Jadi naikannya kita ke belakang sini. Nah, ini ya, masuk 2 normal. Untuk mode manualnya juga saya akan masukkan ke 3. Masuk ke 3 juga bagus.
Untuk transmisinya bagus, dan untuk di transmisi maticnya juga bagus. Artinya meskipun katanya transmisi AGS itu sedikit agak delay, itu sudah karakternya memang, tetapi di sini juga kita perlu merasakan ada jedak atau tidak. Kita caranya digas saja ya, dikagetkan gasnya seperti ini. Itu ada sentakan, ada getaran atau ada suara bledak atau gimana, itu harus kita ceknya seperti itu. Jadi dikagetkan saja seperti ini, gimana. Nah, perpindahan otomatisnya bagaimana, ini rasanya halus dan tidak ada suara juga pas perpindahan otomatisnya. Jadi untuk transmisi maticnya aman mobil ini, dan sudah saya diagnosa juga. Jika memang ada masalah dari transmisi juga, di alat scanner saya dia akan mendeteksi fault, dan ini tidak. Untuk transmisi maticnya bagus, kemudian kaki-kakinya juga bagus, tidak ada suara sama sekali, aman. Setir juga masih stabil, tidak lari-lari, jadi tidak perlu spuring lagi. Jadi mobil ini kalau menurut saya masih minim PR sekali. Eksterior juga masih enak sekali dilihat. Lecet-lecet mobil dipakai itu wajar ya. Seperti ada penyok-penyok halus, kemudian ada lecet-lecet halus, itu sebenarnya wajar. Dan bagaimana Pak Awaluzi, jika memang mau diperbaiki juga saya bisa bantu pengecatan ulangnya. Dan jika ingin seperti ini saja pun masih enak sekali dilihat. Kemudian untuk yang PR kecil-kecil seperti nyalon perlu, karena ruang mesinnya sudah agak kotor. Bagian interior juga nanti kita akan bersihkan. Berikut dengan bodi ini dipoles, jadi nantinya akan tambah kinclong lagi yang sudah kusamnya. Jadi sekarang ini saya akan ajukan kepada Pak Awaluzi. Jika setuju dengan mobil ini, saya akan bungkus mobilnya dan saya akan bawa pulang. Tetapi jika Pak Awaluzi carinya yang lebih bagus daripada ini, yang lebih istimewa lagi daripada ini, saya siap balik kanan pulang. Karena semuanya bagaimana pemesan. Alhamdulillah, setelah menunggu jawaban dari Pak Awaluzi setuju dengan kondisi mobilnya. Jadi hari ini deal, saya bungkus mobilnya. Transaksinya juga sudah beres. Terima kasih banyak Pak Anda. Tawaran kita sudah dikasih. Semoga berkah. Barangkali ada kata-kata dari Pak Anda. Saya juga terima kasih ke Bapak Gani, dan semoga Bapak Awaluzinya juga suka sama mobil Ignis yang barunya. Ya kan, semoga transaksinya membawa berkah. Alhamdulillah, mobil pesanan Pak Awaluzi dari Cimahi, Jawa Barat sudah sampai di rumah. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Awaluzi ini, Suzuki Ignis, tipenya GX, tahunnya 2017 sampai 2018. Itu siapkan dana 120 juta sampai 125 juta. Harga mobil bekas itu tidak akan sama rata. Pasti ada perbedaan, ada yang jualnya murah, tetapi kondisinya banyak PR. Kemudian ada juga yang kondisinya bagus, dijualnya murah karena butuh uang. Dan ada juga yang jualnya mahal karena kondisinya bagus. Jadi tidak akan sama rata. Teman-teman bisa cek harga pasaran mobil bekas itu di aplikasi yang namanya OLX dan Marketplace Facebook. Jadi teman-teman bisa dapat referensi kedua aplikasi tersebut. Dan dana yang saya ajukan kepada teman-teman itu sudah berikut. Saya siapkan spare untuk perbaikan. Karena mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Jadi saya siapkan spare. Kemudian sudah total sampai tidak ada PR, dan berikut jasa saya. Kemudian jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, PR-nya tidak banyak, itu akan ada sisa dananya. Jadi semuanya ada hitungannya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya.
@yuda_gani_mobil, agar teman-teman update juga, ikuti saya di Instagram. Teman-teman bisa tanya-tanya melalui DM Instagram dan komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa, nanti siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Silakan follow Instagram saya. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Teman-teman bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.